Ya halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini saya mau mereview raket yang dibikin ini khusus untuk tipe pemain yang suka bermain secara all around ya. Ini raketnya dibuat seperti itu speknya ya. Nah ini saya review aja, raketnya ini dari brand RS nih teman-teman. Ini tipenya RS Micron Saber 7 Zoom. Nah ini raketnya nih teman-teman. Ini warnanya hitam, ada perpaduan juga warna merahnya juga. Terus ini tulisan RS-nya juga bagus ya, ada kilap-kilap gitu ya. Jadi modelnya simple, tapi menurut saya ini bagus juga ya modelnya ya. Saya suka juga nih modelnya. Nah, kita review aja ya raketnya ya. Nah, ini dari atasnya nih frame-nya ini standar ya teman-teman ya. Jadi tidak oversize dan tidak kecil gitu ya. Kecil kayak frame compact kan agak kecil gitu ya. Jadi frame-nya standar. Terus model ininya nih teman-teman nih, ketebalan ininya juga standar ya, slimnya ini. Jadi ini cukup slim tapi tidak terlalu slim ya, jadi standar lah slimnya, tidak tebal juga ya. Nah model ininya nih teman-teman nih, kalau model depannya, nah ini model depannya nih, model depannya ini dia miringnya di ke bawah nih teman nih. Biasanya kan ini miring ke atas kalau hexagon, ini tuh ke bawah ya. Terus nih, terus ke sini modelnya. Nah ini masuk ke aero frame ya, terus ke sini. Nah ini terbalik nih, kalau sampai sini dia mulai miringnya di dalamnya jadi atasnya gitu ya. Nah terus ke sini. Nah ini sebenarnya saya mau bilang ini raketnya framenya itu mirip banget dengan yang brand yang ada mereknya yang tipenya turbo charging ya. Ini mirip banget lah ini framenya ya. Jadi, nah ini terus ke sini sama tuh teman-teman ya, modelnya di kiri sama kanannya sama ya. Nah ini saya pakai senarnya ini saya pakai RS yang tipenya yang Enduro 61 Blast ya. Jadi ini kan karena tarikannya ini karena maksimum recommended tensionnya itu kalau RS kan tuh 0,61 ya teman-teman ya. Jadi recommendednya tuh di paling maksimum di 28 lbs bagusnya. Jadi saya tarikannya ini di main crossnya di sama ya, jadi 28 lbs senarnya ya. Nah ini mata itiknya ini, grometnya ini di 76 gromet, jumlahnya udah 76. Terus ininya udah pakai U ya bagian sininya. Terus ini ada tulisan, di atasnya ada tulisan Micro Carbon Tech. Terus ada tulisan juga aerodynamic frame, kiri kanan sama ya. Tulisannya sih itu aja ya. Ya kita turun lagi ke bagian T-nya. Bagian T-nya ini modelnya nanti saya kasih lihat gambarnya, ada tulisan RS-nya, warnanya mengkilap gitu ya, bling-bling gitu. Terus kita turun lagi ke bagian shaftnya. Ini bagian shaftnya kelihatannya udah cukup slim juga. Ada tulisannya Micron Saber 7 Zoom. Terus ada tulisan recommended string RS Enduro 61. Terus ini ada flagnya ini pakai garis dia di tengah, jadi ini flagnya medium. Terus ini balance point-nya di 288 mm. Terus ini beratnya di 85 gram. Terus tensionnya di 24 sampai 30 lbs. Nah itu ya untuk shaftnya. Terus kita turun ke konnya nih. Ke konnya ini ada tulisan RS, ada hologram RS-nya. Nah ini ada tulisan all around. Nah ini maksud saya mau bilang ini raketnya emang dibuat khusus speknya untuk pemain yang all around ya. Nah ini tulisan all around. Terus ini gripnya ini kecil juga ya teman-teman ya. Ini udah cukup kecil nih kalau menurut saya, jadi G5 ya. Nah ini terus end cap-nya RS-nya seperti ini teman-teman nih. RS-nya yang ada marble-nya ya warnanya. Jadi ini kan seri yang lumayan ya, lumayan tinggi ya kalau Micron Saber untuk RS itu ya. Nah itu aja. Nah ini yang saya dapat realnya ya. Ini realnya dapatnya saya beratnya saya timbang di kosongannya dapatnya di 83 gram. Nggak gitu beda ya, dari speknya kan 85. Ini saya dapatnya 83 gram, balance point-nya dapat di 290 mm ya. Terus ini oh ya panjangnya ini saya itu ukur ya dapatnya di 676 mm ya, lebih 1 mili aja ya. Terus flagnya ya benar nih, flagnya medium. Ya kira-kira itu aja sih teman-teman yang saya bisa bagikan spesifikasi raket ini ya, Micron Saber 7 Zoom. Nanti saya ada tes sedikit coba raket ini di lapangan ya. Ya teman-teman, ini saya mau coba raket dari RS Micron Saber 7 ya. Ini raketnya dia ada tulisannya ini all around ya. Ini mungkin raket emang diperuntukkan untuk all around ya. Ini saya pakai senarnya dari RS 61 Enduro 61 Blast.
Saya tarikannya nih main sama coachnya sama di 28 lbs ya. Kita coba emang enak kan untuk all-around ya ini raketnya. Ya teman-teman udah lihat ya, saya coba di lapangan. Jadi menurut saya ini memang benar raket ini dirancang untuk tipe pemain yang all-around. Kenapa saya bilang dirancang untuk tipe pemain all-around? Karena memang untuk semua pukulan ini raket ini memang terasa nyaman teman-teman. Nyaman dan enak gitu untuk semua pukulan. Ya kan ada tipe pemain yang memang nggak dominan ke satu tipe yang smash terus gitu ya. Dia tipe pemainnya yang all-around gitu, bisa kontrol. Bisa kadang-kadang nyemes juga, tapi nggak suka, maksudnya di antara 10 bola naik, di 8 pasti disemes atau 9, nah itu tipenya agresif. Kalau ini tipe yang bisa, ya pokoknya 5 bola diangkat, 10 bola diangkat, ya 5 dicemes, 5 di drop shot, di ini. Nah ini paling enak nih teman-teman, raketnya enak nih teman-teman. Ya ini saya bukan apa, nih dari brand RS sih emang, ya menurut saya sih, RS juga ngeluarin raket tuh rata-rata enak-enak juga gitu ya. Jadi ya udah saya mulai deh dari untuk lob ya. Dari lob saya rasakan nih ya. Kalau saya rasakan sih lob juga nyaman-nyaman aja, enak juga. Dan raketnya yang penting nih, raketnya nggak getar. Udah gitu lumayan stabil, terus cukup solid juga raketnya. Itu enak aja buat mukul lob gitu ya. Ini kan ya menurut saya sih ini versi ekonomisnya juga nih dari itu ya, tipe yang turbo charging ya. Kalau menurut saya ini gitu. Jadi ini enak juga buat main lob. Terus juga kita main drive ya, drive juga enak juga teman-teman, nggak ada masalah gitu ya buat tekan-tekan gitu. Ini enak juga, gesit juga raketnya gitu. Terus untuk main smash saya udah kasih lihat ya, smash juga ternyata lumayan juga, ada powernya juga. Kalau smash tangannya kuat gitu ya, ini buat nyemes juga enak gitu. Jadi juga ini tipenya juga nggak tipe yang perlu generate power, nggak usah. Nah ini raketnya juga bagus, powerful, nggak ampang raketnya, enak gitu ya, buat ya untuk pemain all around lah gitu. Terus untuk defense juga ini enak juga, nyaman juga, enak-enak aja nih buat defense ya, karena emang ya balance point-nya nggak terlalu tinggi ya, flagnya juga kan medium, enak-enak aja buat defense. Terus untuk main kontrol, untuk main drop shot, buat flashing, buat netting, ya ini pasti enak lah. Kalau menurut saya memang dia diperuntukkan memang buat raket yang tipenya untuk all around ya. Nah ini raketnya nih teman, ini menurut saya ini kalau teman-teman pemula, terus di atas pemula juga nggak apa-apa, pemula ke atas ke advance, kalau sampai ke pro juga nggak masalah. Jadi ini raketnya bisa jadi alternatif pilihan nih teman, karena raketnya nggak terlalu berat, flagnya juga nggak terlalu flagnya nggak terlalu kaku, balance point-nya nggak terlalu tinggi. Jadi menurut saya juga enak nih teman, untuk teman-teman pemula. Ya pemula itu kadang juga harus mempertimbangkan ya. Kalau raket tuh juga power teman-teman ya kan, buat pemula juga terlalu nyari raket smash juga kan yang head heavy. Nah, ini nanti tangannya juga kan belum tentu kuat, belum tentu udah kuat gitu maksudnya. Kalau ini kan ya bisa raketnya tuh gampang diadaptasinya gitu ya, bisa user friendly lah ini, jadi bisa cepet lah untuk pemula-pemula gitu. Jadi gitu aja teman-teman. Jadi kesimpulannya nih, raket ini raket yang nyaman, yang enak, yang bagus, harganya juga nggak terlalu mahal ya, jadi harganya juga ekonomis gitu ya. Ya kira-kira itu aja teman yang bisa saya bagikan mengenai informasi RS Micron Saber 7 Zoom ini ya teman-teman ya.
Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman merasa ini bermanfaat, tolong di-subscribe dan share videonya ke teman-teman lainnya ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap selalu semangat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.